menipu siapa? Bukan beta. Kau kalau mau menuduh, harus punya bukti. Alah, emang gue pikirin. Aku lihat perlakuan kamu sama dia sama ke semua wanita. Aku mau putus. Pertengkaran berlanjut selama perjalanan. Sejoli berdebat saling berbantahan. Keluar kau dari mobil gue. Keluar. Iya. Keluar, kau Jangan juga. pukul lagi. Keluar kau juga. Stop, Keluar. stop, Keluar. stop. Kekerasan fisik jadi solusi masalah. Jen dan Sriwayuni saling berbalas murka. Hingga fajar tiba mereka. Keluar. Apaan sih? Kamu kenapa sih? Apaan sih? Kamu ini kenapa? Hingga akhirnya Jen Alter menumpahkan cawan murkanya. Sriwayuni tak punya peluang melawan pria. Sriwayuni pun tumpas nyawanya. Waduh. Kenapa bisa jadi seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Sial. Aku harus kabur. Aku tidak aman di Jakarta. Aku lebih baik pulang aja. Lebih baik aku pulang ke Papua. Untuk sementara waktu aku sembunyi di sana. Dari Taman Kaca Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jen Alter tancap gas menuju indekosnya di Jalan Bendaraya Kemang masih di Jakarta Selatan. Sementara selama pelarian, Jen Alter terus membawa jenazah Sriwayuni yang terbaring dalam mobil korban. Dari rumah indekosnya, Jen Alter melanjutkan perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan rute Jalan TB Simatupang dan Tol Lingkar Luar Jakarta. Akan sempat-sempatnya, Jen membuang kantong plastik berisi pakaian bernoda pakaian yang dipakai untuk membunuh Sriwayuni sebelumnya, tepatnya di kilometer 18 Tol Lingkar Luar Jakarta. Jen Alter berusaha menghilangkan semua barang bukti yang bisa memberi petunjuk bagi polisi. Jen Alter terbukti lihai. Tibalah Jen Alter Huli Selan di lot parkir Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Kedatangan mobil korban terekam jelas oleh kamera CCTV kawasan. Pada pukul 8 pagi lewat 21 menit masih membawa jenazah korban. Sebelum meninggalkan Jakarta, Jen Alter menggelar kain untuk menutupi wajah dan badan Jen. Hal tersebut bertujuan sebagai kamuflase semata. Lalu Jen Alter mengambil harta benda Sriwayuni meliputi ponsel, leontin, serta uang tunai. Baru kemudian Jen Alter pergi melarikan diri, melantarkan begitu saja jenazah Sriwayuni. Tragedi pun masih berlanjut. Kematian Sriwayuni tertutup kabut. Lebih dari 1 kali 24 jam Sriwayuni tidak pulang. Pihak keluarga pun melaporkan peristiwa bahwa Sri menghilang. Sampai akhirnya jenazah Sriwayuni ditemukan jua setelah 5 hari korban terlantar di dalam mobilnya yang berada di lot parkir Terminal 2. Peristiwa penemuan jenazah korban diawali oleh kecurigaan pengunjung serta petugas keamanan yang mencium bau tak sedap dari dalam mobil korban.
Seketika itu pula, jenazah Sri Wahyuni ditemukan jua. Bahkan untuk memudahkan proses evakuasi, petugas sengaja memecahkan salah satu kaca jendela mobil Sri Wahyuni. Setelah seisi mobil diperiksa oleh polisi, satu-satunya petunjuk ditemukan polisi hanyalah sebuah kartu pelajar siswa SMA Cendrawasih atas nama inisial AF yang tidak lain ialah anak Sri Wahyuni. Alhasil, identitas korban diketahui polisi bernama Sri Wahyuni. Ditambah lagi, suami korban Ian Arif Siregar telah mengkonfirmasi setelah bisa mengenali jenazah Sri Wahyuni dari 2 buah tanda bekas operasi yang pernah dijalani dahulu oleh Sri Wahyuni. Lalu, siapakah si pemuda kecil? Nama Jane Alter Huliselan menempati urutan pertama dalam daftar pencarian polisi. Kita ketahui JAH ini adalah teman dekat daripada korban. Kemudian keluarga korban mengenali bersama-sama dengan penyidik mencari kos-kosan JAH, yaitu di daerah Kemang. Di kos-kosan tersebut ditemukan sebuah kotak HP dan di situ ada nomor telepon, ya, ada nomor HP. Nomor HP itu coba dihubungi dan ternyata nomor HP itu bersambung kepada kakak daripada JAH. Hasil konfirmasi kepada kakak JAH didapatkanlah kabar bahwasanya ada istri JAH di Papua, tepatnya di Nabire. Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Polda Papua, sehingga akhirnya Jane Alter Huliselan berhasil ditangkap di Nabire di kediaman istrinya pada hari Jumat 21 November 2014. Jane Alter pun langsung diterbangkan menuju Jakarta. Setibanya di Jakarta, Jane Alter bersikap kooperatif dan bekerja sama walau keterangan awalnya terus berubah-ubah. Statusnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat 4 pasal sekaligus untuk perbuatannya. Tidak ada motif apa-apa, semua murni karena emosi hilaf aja. Nyesel nggak sih, Jen? Nyesel, saya menyesal atas apa yang udah terjadi. Saya minta maaf kepada keluarga korban. Singkat cerita, proses hukum berjalan hingga Jane Alter duduk di kursi terdakwa. Pada hari Senin 4 Mei 2015, hari pembacaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa terdakwa Jane Alter terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti tindak pidana lainnya. Sehingga Majelis Hakim mengganjar terdakwa dengan hukuman pidana 17 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa.